Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kris Munarsi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 12 Bodok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan memaparkan kesimpulan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting dibandingkan memperhatikan karakter murid. Biasanya saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, dari pengetahuan saja. Ketika mereka mampu menyelesaikan soal dan mendapatkan nilai di atas KKM yang saya tentukan, saya menganggap mereka sudah berhasil dan mampu dalam pembelajaran yang saya berikan. Saya sering beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru saja sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif dan menjadi bosan. Metode pembelajaran bersifat monoton dan tidak bervariatif sehingga murid merasa jenuh di dalam kelas dan tidak merasa terinspirasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif dan psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Memberikan kebebasan terhadap murid dalam menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Memberikan kebebasan murid untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran yang tepat. Berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar tercapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Harus mempelajari karakteristik murid karena setiap murid dilahirkan ke dunia dengan karakteristik yang berbeda-beda, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menghargai dan menghormati murid sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan metode student center learning atau berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut,
melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Yang keempat, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun tingkah laku. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, memahami karakter murid dengan menjalin komunikasi aktif yang baik dengan murid.